Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dalam video Matematika mudah, mudah matematika. Hari ini kita akan langsung mempelajari tentang himpunan. Apa sih yang disebut sebagai himpunan? Jadi himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, poinnya di sini didefinisikan dengan jelas. Contohnya misalkan ada himpunan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu kita bisa mendefinisikan dengan jelas seperti 1, kemudian 3, kemudian 5, terus lagi himpunan bilangan genap, ya seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, terus yang bukan merupakan himpunan berarti itu dia tidak dapat didefinisikan secara jelas. Contohnya apa? Kumpulan bunga yang indah, seperti itu. Nah, kenapa dia tidak bisa didefinisikan secara jelas? Karena setiap orang yang memandang bunga indah itu berbeda-beda. Bisa saja saya bilang bunga itu indah, tapi bagi orang lain, wah bunga itu biasa aja. Nah, itu tidak dapat didefinisikan secara jelas. Misalkan lagi contohnya, kumpulan anak-anak yang tingginya 150 cm. Nah, kalau kumpulan anak-anak yang tingginya 150 cm itu merupakan himpunan, karena kita bisa mengukur, wah yang tingginya 150 cm. Tapi kalau dia bukan himpunan, hanya seperti ini, kumpulan anak-anak yang tinggi. Nah, kategori tinggi ada yang 150, ada yang 155. Tiap orang bisa mengartikan tinggi itu masing-masing. Nah, itulah yang bukan merupakan himpunan. Jadi bisa ya membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sementara kalau bukan himpunan, ya kita nggak bisa mendefinisikannya secara jelas. Yang kedua, anggota himpunan dapat dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, berarti anggotanya notasi himpunan itu bisa aja huruf B, A, C, D, dan seterusnya. Ya, artinya notasinya itu digunakan huruf kapital, ya, bukan huruf kecil seperti itu. Kemudian anggota himpunan ditulis di dalam kurung kurawal. Jadi nanti anggota himpunannya itu di dalam kurung kurawal. Kemudian banyaknya anggota himpunan itu dapat dinyatakan dengan huruf N, ya, anggota himpunan. Kemudian anggota atau elemen himpunan dinotasikan dengan huruf seperti huruf E ini ya. Nah, itu anggota ataupun elemen himpunan. Tapi jika dia bukan merupakan anggota atau elemen himpunan, dinotasikannya sama seperti huruf E, tapi dia dicoret tengahnya. Ini bukan himpunan. Bukan ya, bukan himpunan. Ya. Selanjutnya, agar kita bisa lebih memahami tentang mana sih yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, sekarang kita coba mengerjakan soal berikut. Klasifikasikan mana yang himpunan dan bukan himpunan. Misalkan yang A, ya, di sini ada kumpulan orang cantik. Yang B, kumpulan bunga indah. Yang C, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, dari ketiga contoh kumpulan ataupun himpunan berikut, mana sih yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Kita cek satu persatu. Di sini ada kumpulan orang cantik. Nah, itu himpunan bukan?
Nah, berarti kumpulan orang cantik itu bukan himpunan, bukan. Kenapa? Karena setiap orang bisa mendefinisikan orang cantik itu secara berbeda-beda. Ada yang benar-benar cantik, ada yang bilang itu biasa aja, jadi tidak dapat didefinisikan secara jelas ya, berarti bukan himpunan. Kemudian yang B, kumpulan bunga indah. Ini hampir sama dengan poin yang A, bisa aja bilang bunga itu indah, yang lainnya tidak indah, biasa aja, berarti ini juga bukan himpunan ya. Sekarang yang C, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kalau kumpulan hewan berkaki 4, kita bisa nih mencontohkan, kita bisa mendefinisikannya secara jelas. Ada kambing, ya kan? Kemudian kerbau, ada sapi, dan lain-lain, yaitu hewan-hewan yang berkaki 4. Berarti kumpulan hewan berkaki 4 ini merupakan himpunan karena dia terdefinisi dengan jelas. Oke, sampai di sini bisa kan membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Saya ulangi, kalau dia himpunan berarti kumpulannya, objek atau benda tadi bisa didefinisikan secara jelas, gitu ya. Tapi kalau bukan himpunan, dia tidak semuanya memandang itu jelas, seperti orang cantik, orang pintar, orang gemuk, orang kurus, nah seperti itu. Kalau dia himpunan, kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya secara jelas. Oke, kita lanjutkan tentang penyajian himpunan. Setelah kita tahu nih himpunan yang seperti apa, kemudian bukan himpunan seperti apa, nah kita harus bisa menyajikan himpunan-himpunan tersebut. Ada 3 cara untuk penyajian himpunan. Yang pertama, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya atau yang disebut sebagai enumerasi, ya. Kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggota, dan yang ketiga, menuliskan notasi pembentukan dari himpunan tersebut. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang pertama, di situ mendaftar anggota himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggota himpunannya? Ya, yaitu menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggota himpunannya dengan menuliskan menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Contoh ya. Jika P adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Nah, kita akan menuliskan ataupun menyajikan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggota-anggota. Berarti berada di dalam kurung kurawal, kemudian anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Berarti penyajiannya seperti ini. P adalah dipisahkan dengan tanda kurung kurawal, anggotanya itu ditulis dengan tanda koma. Nah, bilangan prima antara 10 dan 20 adalah 11, 13, 17, dan 19. Ini adalah bilangan prima yang berada antara 10 dan 20. Nah, ini penyajiannya dengan cara mendaftarkan anggota himpunannya. Jadi penyajiannya dengan cara mendaftarkan anggota-anggota himpunannya. Nah, bagaimana dengan soal yang sama tapi kita mengerjakan dengan penyajian yang kedua dan ketiga? Ini yang penyajian pertama. Coba yang kedua, cara penyajiannya itu dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggota. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggota? Yaitu menyatakan himpunan dengan menyebutkan semua syarat atau sifat anggotanya. Nah, di situ contohnya masih sama. Jika P himpunan bilangan prima antara 10 dan 20, maka dapat dituliskan sebagai, nah, berarti dengan sifat yang dimilikinya. Berarti seperti apa? P
adalah, kita tulis sifat yang dimilikinya tadi apa? Bilangan prima antara 10 dan 20. Berarti menggunakan kata-kata. Sifatnya itu apa? P adalah, nah sifat yang dimiliki adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Tetap tanda kurung kurawal. Nah, lalu yang ketiga, yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan menuliskan himpunan dengan notasinya? Yaitu himpunan dinyatakan dengan kata-kata di mana semua syarat ataupun sifat keanggotaannya itu disebutkan. Anggota himpunan dinyatakan dengan notasi peubah, misalnya X atau Y. Nah, masih dengan contoh yang sama, yaitu jika P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20, kita nyatakan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Berarti P notasi tetap tanda kurung kurawal ya, dengan dinyatakan dengan peubah X atau Y. X itu merupakan bilangan prima antara 10 dan 20 ya, bilangan prima. Nah, inilah penyajian himpunan dengan menggunakan 3 cara seperti itu. Nah, untuk memahami penyajian himpunan tersebut, kita coba mengerjakan contoh soal. Misalkan soalnya itu seperti ini. Sajikan himpunan berikut dengan menggunakan 3 cara. Ya, ada B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari sama dengan 15. Ya, misalkan ada sebuah contoh soal itu B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari atau sama dengan 15. Nah, kita sajikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya. Berarti bagaimana? B adalah, kita sebutkan anggota dari himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 15 itu berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kenapa 15 itu ditulis? Karena kurang dari atau sama dengan 15. Yang kedua, dengan cara mendaftarkan anggotanya dengan menggunakan kata-kata ya. B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari sama dengan 15. Kita tutup kurung kurawal. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti B adalah tetap kurung kurawal dengan peubah X ya. Bilangan apa? Ganjil. Ganjil. Ya, kurang dari atau sama dengan 15. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah tentang himpunan dan cara penyajian himpunan. Oke? Jika ada pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.